Kadang waktu tenang terasa lebih berharga dari 1000 kemenangan. Setelah momen hangat penuh rasa canggung antara Stark dan Varen yang membuat hati menonton tersenyum, petualangan mereka langsung berubah drastis memasuki dataran tinggi utara. Wilayah penuh monster buas dan ancaman yang tak bisa dianggap enteng. Dari jalan-jalan bareng yang bikin deg-degan hingga pertarungan hidup mati melawan berbagai monster. Semua ini bukan hanya tentang perjalanan menuju Ende, tapi tentang warisan, keyakinan, dan alasan kenapa mereka tetap berjalan. Karena menjadi pahlawan bukan hanya melindungi tanah sendiri, tapi juga tanah milik orang lain. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Animeverse ID, tempat dimana kita bahas semua anime dengan santai tapi tetap seru. Di video kali ini, aku bakal ngebahas alur cerita Sousou no Frieren chapter 67 sampai 69. Bagi kalian yang gak suka spoiler, bisa langsung skip video ini. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Sousou no Frieren chapter 67. Saat tenang, kini party Frieren berada di negara bagian utara, tepatnya di kota Benteng Hei. Kisah dimulai dengan kelanjutan dari rencana kencan antara Stark dan Varen. Mereka berjalan menyusuri kota yang ramai. Stark yang tampak gugup memuji pakaian Varen yang terlihat berbeda dari biasanya. Varen menjawab dengan santai, "Karena kita sedang kencan." Ucapan itu membuat Stark semakin salah tingkah, apalagi saat ia menyadari Varen tampak lebih cantik dari biasanya. Mereka mengawali hari dengan mengunjungi pasar. Stark menyebut bahwa kota besar seperti ini biasanya punya pasar yang menjual barang-barang sihir langka. Varen tersenyum lalu teringat kamar penginapan mereka yang penuh dengan benda-benda sihir, kebanyakan milik Frieren. Ternyata belakangan ini Frieren sering tertidur di bawah tumpukan barang sihir itu. Stark merasa itu cukup mengerikan. Pasar penuh dengan kehidupan, penjual perhiasan, makanan khas, dan keramaian yang hangat. Setelah berjalan cukup lama, mereka duduk berdua di sebuah bangku, menikmati makanan, lalu melanjutkan berjalan ke balai kota, mampir ke toko minuman, hingga mencapai sebuah tempat tinggi di atas bangunan, tempat mereka bisa melihat seluruh kota dari atas. Di sana, mereka membicarakan patung Himmel. Varen menyadari bahwa hampir setiap kota selalu ada patung sang pahlawan. Menurut Frieren, ada setidaknya 100 patung pahlawan Himmel dengan pose berbeda. Varen merasa tempat ini sangat indah dan nyaman, tetapi Stark menyadari sesuatu. "Kamu belum tersenyum hari ini," ujarnya pelan. Varen mengaku sebenarnya ada beberapa tempat yang ingin ia tunjukkan kepada Stark hari ini, namun tempat-tempat itu ternyata sudah dikunjungi lebih dahulu. Stark akhirnya mengaku bahwa ia mengikuti daftar tempat yang disarankan Frieren karena ia ingin membuat Varen senang. Varen sempat kecewa karena semuanya bukan inisiatif Stark sendiri, tapi juga tersentuh karena paling tidak Stark berusaha memikirkan sesuatu dengan niat yang tulus. Varen kemudian menceritakan perasaannya, betapa ia iri pada orang-orang yang bisa bersantai dan menikmati waktu. Momen seperti ini sangat langka dan berharga baginya. Ia merasa kesempatan ini ada karena kebaikan Hater yang dulu menyelamatkannya dari masa lalu yang berat. Cerita lalu beralih ke masa lalu Stark ketika ia bertanya kepada Aeson kenapa ia mau mengadopsinya. Aeson menjawab dengan sederhana, "Karena pahlawan Himmel pasti akan melakukannya." Sebuah kalimat yang terus tinggal di hati Stark hingga kini. Panel terakhir memperlihatkan Varen dan Frieren berendam di air panas. Frieren memperhatikan Varen yang tampak bahagia. Ia hanya tersenyum kecil. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan panjang mereka menuju Ende. Sousou no Frieren chapter 68. Northern Plateau. Ya gitulah ucapannya. Kini party Frieren berada di negara bagian utara, tepatnya di Nuts Ridge. Cerita dimulai dengan party Frieren yang berada di tengah hutan. Stark mengeluh karena cuaca semakin dingin. Frieren menjelaskan bahwa itu karena mereka telah melewati lingkaran gunung berapi. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah kota dan mampir sebentar untuk membeli keperluan. Ternyata tas koper milik Frieren memiliki kemampuan seperti kotak sihir yang bisa menyimpan
menyimpan banyak barang. Mereka melanjutkan perjalanan dan harus melewati gerbang dengan penjagaan ketat yang hanya bisa dilewati oleh party yang memiliki penyihir tingkat 1. Setelah berhasil melewatinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju Ende melalui dataran tinggi utara. Stark awalnya merasa biasa saja, mengira tempat ini tidak seberbahaya yang dikatakan orang-orang. Namun mereka langsung diserang oleh monster kadal besar mirip dinosaurus. Saat itu, mereka terus menghadapi berbagai monster lainnya, seperti raksasa iblis bertanduk, ular bermata 6, dan burung raksasa bertanduk. Setelah 3 hari penuh pertarungan dan kewaspadaan, mereka tiba di sebuah penginapan. Pemilik penginapan meminta bantuan party Frieren untuk mengamankan daerah tersebut karena sering muncul monster yang bahkan para kesatria pun tidak bisa tangani. Frieren menyetujui permintaan itu karena tujuan mereka memang menuju utara dan mereka akan membasmi semua monster yang mereka temui sepanjang jalan. Stark bertanya kenapa pemilik penginapan tetap tinggal di tempat seberbahaya ini, padahal cukup 3 hari saja untuk pindah ke selatan. Pemilik menjawab bahwa bangunan ini penuh dengan kenangan keluarganya dan ia tidak ingin meninggalkan kampung halamannya. Party Frieren kemudian berangkat melewati jalan utama untuk membasmi monster. Setelah menghadapi salah satu monster, Stark mengatakan bahwa monster tersebut cukup kuat. Namun Frieren menyebut bahwa ini baru permulaan dan akan ada banyak monster yang lebih kuat lagi. Stark lalu bertanya kenapa Frieren memilih jalur darat bukan jalur laut. Panel kemudian menampilkan kenangan Frieren bersama Himmel, di mana Himmel mengatakan bahwa banyak orang tinggal di dataran tinggi utara. Ia menjadi pahlawan bukan hanya untuk melindungi tanah kelahirannya, tapi juga tanah kelahiran orang lain. Ucapan itu membangkitkan semangat Stark dan Veron dan mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju Ende. So no Frieren chapter 69. Boshaf, rajanya alkohol. Kini party Frieren berada di negara bagian utara, tepatnya di kota Bir. Stark terkejut melihat bahwa dataran tinggi ini masih memiliki kota dengan banyak bar. Mereka mampir di sebuah bar untuk beristirahat dan di sana mereka mendengar percakapan pelanggan lain tentang kembalinya Emperor Alkohol Boshaf atau rajanya alkohol Boshaf. Stark lalu bertanya pada Frieren siapa itu Boshaf. Frieren menjelaskan bahwa ia pernah mendengar tentang sebuah kerajaan besar yang menyajikan alkohol khusus untuk rajanya. Itulah Boshaf. Setelah makan, Frieren menyatakan keinginannya untuk tidak berlama-lama di kota itu. Tiba-tiba, seorang dwarf menyapa Frieren dan mengatakan bahwa sudah 100 tahun berlalu. Dwarf tersebut mengenali perubahan anggota party Frieren dan menanyakan keberadaan Heather, pendeta pemabuk. Namun, Frieren mengatakan bahwa Heather sudah meninggal. Dwarf yang bernama Vas mengaku telah menemukan lokasi Emperor Alkohol Boshaf, rajanya alkohol, dan meminta bantuan Frieren. Mereka lalu diajak ke dalam sebuah terowongan bekas tambang. Vas adalah pembuat alkohol yang telah mencari Boshaf selama 200 tahun demi masa depan alkohol dunia. Dulu party Himmel pernah diminta membantu hal yang sama, tapi menolak karena mereka fokus mengalahkan Raja Iblis dan Heather saat itu sangat sulit untuk diajak pergi. Veron bertanya mengapa mereka harus melewati terowongan. Vas menjelaskan bahwa ia menemukan prasasti kuno yang memuji Boshaf sebagai alkohol paling terkenal di dunia. Veron mencoba membaca tulisan di prasasti itu dan membaca miliarde, menduga bahwa itu nama pembuatnya. Vas memuji kemampuan Veron membaca tulisan kuno di usia muda. Veron menjelaskan bahwa itu karena dipaksa Frieren sejak kecil. Frieren juga membaca prasasti tersebut dan langsung bertanya pada Vas tentang reruntuhan kuno. Mereka segera menuju lokasi tersebut. Reruntuhan itu ternyata disegel dengan sihir tingkat tinggi. Frieren mencoba membukanya, tapi mengatakan bahwa itu mustahil. Vas tetap memohon. Ia mencoba menyuap Frieren dengan hadiah. Frieren bertanya tentang adanya grimoire, tapi Vas menjawab 20 koin emas. Frieren langsung menolak. Namun Stark dan Veron tiba-tiba memujuk Frieren agar mencoba membuka segel. Frieren curiga karena mereka terlihat aneh.
aneh, dan ternyata mereka berdua tergiur karena iming-iming hadiah uang. Akhirnya Frieren setuju mencoba, namun membutuhkan waktu 3 bulan. Mereka menjalani hari-hari dengan berbelanja, meneliti, membaca grimoire, dan makan. Hingga suatu hari, Frieren mengatakan bahwa proses membuka segel sudah hampir selesai. Ia lalu merenung bahwa Emperor Alkohol tidak sebanding dengan dedikasi sepanjang hidup. Di antara para elf, ada juga yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Panel berpindah ke masa lalu. Ternyata, Miliarde, teman elf Frieren, pernah bertanya apakah Frieren pernah mencari sesuatu seumur hidupnya namun berakhir sia-sia. Ternyata, prasasti yang ditemukan Fast adalah ulah iseng Miliarde. Kembali ke masa sekarang, akhirnya pintu berhasil dibuka. Fast pun bisa mencicipi alkohol legendaris tersebut. Setelah meminumnya, reaksinya terkejut. Panel kembali ke kenangan Frieren bersama Himmel. Himmel bertanya kenapa Frieren menolak membantu Fast dulu. Jawabannya, karena ia tahu dari awal bahwa ini adalah hal yang sia-sia. Ternyata Borschaft adalah alkohol yang paling buruk yang pernah Frieren minum. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Fast malah ingin membagikan alkohol itu ke seluruh penduduk kota agar mereka juga merasakannya. Alih-alih kecewa, Fast justru merasa sangat bahagia malam itu dan berkata alkohol sangat hebat kalau diminum dengan hati yang gembira. Nah, itu dia rangkuman alur cerita Souls of Frieren chapter 67 sampai 69. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen pendapatmu dan subscribe biar nggak ketinggalan part selanjutnya. Oke, sampai jumpa.